Salam jumpa saudara-saudari umat Kristiani yang terberkati, rekan-rekan muda masa kini dan masa depan gereja. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengajak kita belajar tentang paroki dari sudut pandang liturgi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ditegaskan lagi bahwa beribadah adalah menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Sementara liturgi diartikan sebagai ibadah umum di gereja atau tata cara kebaktian. Gereja Katolik memahami ibadah atau liturgi secara lisan dari apa yang disebut dalam KBBI. Menurut Gereja Katolik, dalam liturgi, umat memuliakan Allah dan Allah menguduskan umatnya. Sebab melalui liturgilah, terutama korban Ekaristi, terlaksanalah karya penebusan kita. Liturgi merupakan upaya yang sangat membantu kaum beriman untuk dengan penghayatan mengungkapkan misteri Kristus serta hakikat asli gereja yang sejati, serta memperlihatkan itu kepada orang-orang lain, yakni bahwa gereja bersifat sekaligus manusiawi dan ilahi. Jadi jelaslah bahwa liturgi adalah ungkapan iman sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan dan antara sesama umat beriman. Liturgi merupakan suatu pertemuan dengan Tuhan, suatu aktualisasi perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Dengan berperan serta dalam liturgi, umat masuk ke dalam komunitas kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat sakramen baptis, semua umat berpartisipasi aktif memanjatkan doa puji syukur dan permohonan yang dipimpin oleh pastor paroki sebagai pejabat resmi gereja. Dengan demikian, liturgi harus ditata dengan baik, hikmat, sederhana, dan anggun. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu sungguh merupakan perayaan iman umat paroki, karena Kristus hadir dalam liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Maka dari itu, dari liturgi terutama Ekaristi, bagaikan sumber mengalirlah rahmat kepada kita dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemuliaan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja lainnya. Dalam penataran liturgi di paroki, agaknya perlu diberikan penjelasan kepada umat secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Adapun penjelasan tersebut bisa meliputi asas-asas umum liturgi, hakikat dan makna liturgi, partisipasi umat, inkulturasi, sakramen-sakramen gereja, sakramentali, ibadat harian, tahun liturgi, musik liturgi, kesenian liturgi, dan devosi. Pengetahuan yang tepat dan benar mengenai liturgi membantu umat untuk lebih menghayati perayaan liturgi yang menghasilkan buah. Akan tetapi, pendidikan liturgi yang efektif adalah dengan merayakan liturgi secara benar dan baik. Perayaan liturgi hendaknya dirayakan secara user friendly, mudah dijalankan, tidak menggunakan bahasa yang muluk-muluk dan musik yang sulit. Namun yang paling penting adalah agar umat paroki semakin memahami simbol-simbol liturgi, karena bagaimanapun dalam gereja, apa yang insani diarahkan dan diabadikan kepada yang ilahi, apa yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan, apa yang termasuk kegiatan kepada kontemplasi, dan apa yang
ada sekarang kepada kota yang akan datang, yang sedang kita cari. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sudut pandang paroki dari sisi liturgi. Semoga berguna. Tuhan